Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh berkah yang sangat istimewa karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani di bulan suci Ramadan ini, kami mempersembahkan tayangan edukasi Basnas Cirebon Mengaji, yang merupakan persembahan dari pemerintah dan Basnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, sahabat Basnas yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, program Cirebon Mengaji bersama Basnas Kabupaten Cirebon sebagai teman penghantar berbuka Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan tentang optimalisasi zakat demi atau untuk pengentasan kemiskinan. Seperti yang kita tahu, zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5. Tentunya umat Islam semuanya tahu bahwa zakat adalah kewajiban bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang mempunyai harta benda sudah mencapai 1 nisab. Akan tapi banyak yang kurang menyadari bahwa zakat sebenarnya di samping berdimensi ibadah, zakat juga berdimensi sosial kemasyarakatan. Zakat bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita lakukan sesuai dengan syarat rukunnya dan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah merupakan ibadah yang mulia. Di sisi lain, zakat juga mempunyai dimensi sosial kemasyarakatan. Karena apa? Karena zakat mempunyai potensi untuk mengurangi kesenjangan dan mempunyai potensi untuk mengentaskan kemiskinan. Sahabat Basnas yang dimuliakan Allah, di Indonesia potensi zakat sungguh-sungguh sangat besar, yaitu sekitar 300 triliun ke atas. Akan tetapi sayangnya potensi ini belum bisa dimaksimalkan. Apabila bisa dimaksimalkan, maka tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Oleh karena itu, kesadaran untuk berzakat bagi kaum muslimin dan muslimat yang mempunyai harta yang berlebih harus terus ditingkatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat ditasarufkan atau dibelanjakan untuk fakir dan miskin, untuk para amilin, mereka yang bekerja mengurusi zakat, mereka yang bekerja mengelola zakat, kemudian juga untuk mu'allafati qulubuhum, mereka yang disenang-senangkan hati mereka, kemudian wafir riqab, untuk membebaskan seseorang dari perbudakan, wal gharimina, mereka yang berhutang, wa fi sabilillah, dan dibelanjakan di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan mereka yang musafir. Jika zakat bisa dimaksimalkan, sebenarnya zakat ini bisa kita tasarufkan sebagian besar untuk pengentasan kemiskinan, yaitu fakir dan miskin. Oleh karena itu, perlu juga ada terobosan-terobosan, di mana bagaimana agar supaya zakat bisa lebih produktif, tidak hanya bersifat konsumtif, akan tapi produktif melalui pemberdayaan. Berdasarkan fatwa MUI, bahwa zakat produktif adalah sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan kemanfaatannya bisa berjangka panjang, karena zakat yang dikumpulkan dapat digunakan untuk pemberdayaan. Bagaimana seseorang fakir miskin sebelumnya dilatih terlebih dahulu, diberubah mindsetnya sehingga menjadi entrepreneur, dan kemudian diberi modal oleh uang zakat agar ke depan dapat menjadi mandiri. Bahkan diharapkan dengan bantuan dari uang zakat, maka mereka kemudian bisa menjadi al-munfik atau meningkat menjadi al-muzakki. Dan inilah yang sebenarnya dilakukan oleh Basnas Kabupaten Cirebon, yaitu bagaimana uang zakat yang dikumpulkan dari para muzaki digunakan untuk program produktif. Hampir 60% dari uang zakat yang dikumpulkan digunakan untuk program-program pemberdayaan mustahik. Sahabat Basnas yang dimuliakan Allah, tentunya dalam pengelolaannya zakat harus benar-benar dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga apa yang menjadi tujuan pengelolaan zakat bisa dicapai. Salah satunya adalah bagaimana agar zakat, infak, sedekah yang dikumpulkan bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Zakat, meskipun tadi saya sebutkan berdimensi ibadah, akan tapi zakat adalah sesuatu yang mempunyai dimensi sosial kemasyarakatan, sosial ekonomis. Oleh karena itu, makanya zakat juga merupakan sesuatu yang ma'kulatul makna. Dalam tahap-tahap tertentu, maknanya bisa dirasionalkan. Salah satunya adalah tentunya ketika kita memberikan fakir miskin, maka akan lebih baik kalau misalnya pemberian itu berjangka panjang dan dalam wilayah-wilayah yang produktif. Seperti kita tahu, daripada kita memberi ikan, lebih baik kita memberi pancingnya. Karena dengan memberi ikan, sekali disantap maka ikannya akan habis.
dan dia akan meminta-minta lagi. Tapi ketika seseorang diberi pancing sekaligus umpannya dan kemampuan untuk mencari ikan, maka dia bisa menjadi pribadi-pribadi yang mandiri untuk kemudian mencari ikan sendiri. Dan itu bersifat berkesinambungan dan terus-menerus, sehingga diharapkan para mustahik menjadi orang-orang yang mandiri. Sahabat Basnas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa program di Basnas Kabupaten Cirebon itu yang berupa zakat produktif atau pemberdayaan. Salah satunya adalah program Balai Ternak di Tegal Karang, yaitu kita memfokuskan kepada 20 orang mustahik yang kita latih dengan 1 orang mentor yang mempunyai pengalaman dalam mengelola peternakan secara terintegrasi. 20 orang mustahik itu kemudian kita latih kemampuan untuk berternak, sehingga harapannya mereka ketika sudah diberikan kandang, diberikan kambing, diberikan skill dan kemampuan mengelola sebuah peternakan dengan cara terintegrasi, di mana segala sesuatunya nanti akan digunakan semuanya, maka mereka akan menjadi pengusaha-pengusaha peternakan di Kabupaten Cirebon dan menjadi munfik-munfik dan muzaki-muzaki yang berikutnya. Sahabat Basnas yang dimuliakan Allah, sekali lagi bahwa zakat adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zakat juga punya misi-misi sosial, misi-misi ekonomi, sehingga perlu dioptimalkan untuk pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Sahabat Basnas yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.